Kok Abah dicuekin nih? Dianggurin aja. Bah, aku sedih. Aku tuh inget. Soalnya ibu sebelum meninggal, ibu itu ngutang sama tetangga buat biaya pengobatan ibu. Dan kata orang, kalau utang itu dibawa sampai meninggal dan kalau belum dibayar nanti akan ditagih di akhirat. Aku kasihan sama ibu. Ibu itu harus menanggung hutang sampai dia meninggal. Ya kalau begitu sudah tenang aja. Tenang aja, nanti Abah yang bayarin ya. Lu jangan nangis, jangan nangis. Cep. Abah benar mau bantuin buat bayarin utang ibu? Ya iya. Berapa sih utangnya? 25 juta. Hah? 25 juta? Banyak amat. Kirain hanya beberapa ratus ribu gitu. Udah Bah, biar aja. Biar aku banting tulang cari uang buat bayarin utang ibu. Aku gak mau ngerepotin Abah. Ya udah deh. Nanti Abah yang bayarin ya. Jangan sedih lagi ya. Abah gampang banget diporotin. Wah, apa mungkin Abah ini jadi orang yang tepat buat dijadiin bapak untuk anak didamkan denganku. Tapi itu berarti aku harus bersedia jadi istri ketiganya Abah. Kayaknya aku harus pikir-pikir lagi deh. Karena kan di rumah itu juga ada Raihan yang lebih muda, ganteng lagi. Bisa dicoba dulu itu Raihan. Masa sih dia gak tergoda sama aku? Senengnya bisa belanja barang-barang kayak gini tanpa keluar duit sama sekali. Abah bener-bener udah kepincut sama aku. Tika, kamu bawa belanjaan? Bukannya kamu tadi bilang mau ke makam ibu kamu? Iya Umi, tadi kan saya habis ziarah, terus diajakin sama Abah ke mall. Katanya belanja itu bisa menghibur diri, supaya saya itu gak sedih terus ingat ibu meninggal. Terus kamu terima semua belanjaannya Abah? Kamu gak mikir kalau Abah itu udah punya istri? Nanti apa kata orang coba? Saya juga tadi udah nolak Kak, tapi Abah yang maksa. Abah bilang kalau saya gak nurut sama Abah, saya bakal diusir dari rumah ini. Padahal saya udah gak punya siapa-siapa lagi selain keluarga ini. Ini, Umi sama Kak Afifah ambil aja. Ini emang bukan hak saya. Kenapa belanjaan Tika diminta? Hah? Kalian gak rela Abah belanjain buat Tika? Abah tuh salah sangka, Bah. Umi, denger. Salah sangka apa? Tika ini anak yatim, Umi. Dia tuh baru bersedih. Anak yatim itu harus disantuni, harus dikasihi, harus disayangi. Bagaimana sih Umi? Abah, Umi tuh gak jahat sama Tika. Abah jangan salah paham. Kamu selalu bela-belain Umi. Apa? Ini bukan salahnya Umi ya. Udah tahu Uminya begitu. Lagian kalau Umi memang kasihan sama Tika, Umi mulai sekarang tuh ngelayanin keperluannya Tika. Abah, jangan Bah. Abah jangan kayak gitu sama istri-istri Abah. Nggak apa-apa. Ini rumah Abah. Apa yang ngatur? Tahu? Jadi jangan begitu. Layani keperluannya dia. Coba, ayo, layani keperluan Tika. Atau kau perlu kan Tika sekarang habis belanja nih, capek ya kan? Ya kan? Nah, yuk kita pijit nih. Bawa barang-barangnya. Bawa barang-barangnya. Bawa, ya. Nah, di sini. Nah, nih. Umi pegang satu. Nah, bawa, ayo kita berangkat. Berangkat. Sana, berangkat. Berangkat. Kenapa ya Mbok? Abah itu selalu terus-terusan nyiksa Umi. Iya, masa nyonya besar suruh melayani tamu? Zaman udah edan.
Abah jangan gitu sama Umi sama Kak Afifah. Aku nggak capek kok, jadi aku nggak perlu dipijit. Kalau Abah bilang harus dipijit, dipijit. Kamu tidur. Tidur. Cepat. Pijit, pijit. Nggak, Bah. Umi nggak mau. Abah, kenapa sih harus kita yang mijit? Kenapa nggak panggil tunggal pijit aja? Panggil tukang pijit, siapa yang mau bayar? Enak aja. Udah pijit, pijit. Apa jadi ngelamun pijit. Udah pijit. Begitu. Kalau aku jadi nyonya di rumah ini, pasti akan dapat perlakuan seperti ini. Dimanjain terus. Jadi nggak sabar pengen buru-buru jadi nyonya besar di sini. Tapi aku males sih kalau jadi nyonya Abah. Aku maunya jadi nyonya tuan muda yang tampan itu, Nyonya Raihan. Dah, Abah mau mandi dulu. Pijit terus ya, jangan kekencengan, ntar dia sakit lagi. Jangan berhenti, ingat. Mi udah nggak usah Mi. Nggak usah Kak. Asma, Kurang ajar banget sama Umi. Lu pikir lu siapa? Sekarang lu pergi dari sini. Pergi. Asma, jangan, lepasin. Umi tenang Umi. Asma nggak bakal biarin harga dirinya Umi diinjek-injek sama perempuan ini. Pergi nggak lu? Pergi. Lepasin. Pergi. Kayak suara Tika. Pasti Umi sama Pipa macam-macam lagi nih sama dia. Nantangin Abah. Asma, kamu istighfar, nggak boleh kayak begitu kamu. Enggak Umi, ini nggak bisa dibiarin. Dia keterlaluan Umi. Kok kamu pulang? Hah? Udah pulang-pulang bikin masalah lagi. Ngapain? Kamu kabur dari pesantren. Ngapain? Abah, untung Asma kabur dari pesantren, jadi Asma bisa belain Umi. Asma nggak rela kalau ada perempuan lain masuk ke rumah ini. Asma nggak rela. Abah tuh nggak puas ya nyakitin Umi. Abah? Kamu tahu nggak? Yang bawa si Atikah itu ke rumah ini, Umi. Tahu? Bukan Abah. Umi bawa dia nginep di sini. Nih, Umi. Sembarangan kamu ngomong kayak begitu. Kamu terkejut ya? Si Umi yang begitu. Makanya kalau mau nyalain orang tuh, lihat-lihat dulu, cari dulu masalahnya. Asma nggak peduli Abah. Pokoknya Asma nggak mau ngeliat perempuan ini tinggal di rumah kita. Apalagi dia mau jadi nyonya besar di rumah ini. Sana lu pergi. Mau ngapain? Kamu mau ngapain? Asma mau ngusir dia Abah. Apaan kamu ya? Kamu nggak pernah nurut kalau doain sama Abah? Abah lepasin. Abah lepasin. Ya Allah. Abah lepasin, Abah. Abah lepasin, ya Allah, Abah. Apa Cumi? Abah tolong jangan sakitin Umi. Aduh. Atika nggak apa-apa. Enggak, Bah. Untung nggak apa-apa. Ini semua kalau Umi minta maaf. Abah, kok malah Umi yang minta maaf? Kan Abah yang salah, Abah yang minta maaf sama dia. Kamu ngomong dulu yang minta maaf nih. Makan. Minta maaf. Abah jangan, Abah. Minta maaf. Minta maaf. Bah, udah Bah, Abah jangan siksa Umi lagi. Lebih baik aku yang pergi dari sini. Aku nggak mau bikin keributan di sini. Apalagi bikin Abah, Umi, sama anak Abah salah paham. Jangan pergi. Abah jamin, nggak ada satupun yang bisa ngeganggu kamu. Abah jagain kamu di rumah ini. Kalau perlu, kamu tidur, Abah jagain. Oh ya, tenang aja. Diam. Umi kenapa diem aja sih Umi? Kalau Umi nggak bertindak itu orang nanti jadi istri ketiga Abah. Asma, kenapa kamu kabur dari pesantren? Sekarang kamu ikut Umi ke pesantren. Umi.
jangan bawa Teh Asma lagi ke pesantren. Umi jangan paksa Asma ke pesantren, Umi. Semakin Umi paksa Asma ke pesantren, semakin Asma nggak mau tinggal di sana. Kalau Umi paksa Asma terus, Asma bakal pergi selamanya. Asma bakal ninggalin rumah ini. Dan Umi nggak bakal ngeliat Asma selama-lamanya. Senandung laguku, ku nyanyikan selalu untukmu. Umi penyejuk hatiku, tanpamu tiadalah. Umi Asma mohon jangan bawa Asma ke pesantren. Umi Asma nggak mau. Baiklah. Asal kamu betul-betul mau janji sama Umi bahwa kamu akan bertobat. Dan kamu gak bikin masalah lagi di keluarga ini. Maafin Asma. Hatiku, Umi kaulah harapanku, tanpamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kayak gitu banget? Aduh cerita, A. Ada apaan? Itu si siapa namanya, Katika. Ya? Itu disayang banget sama Abah. Sampai-sampai tadi tuh Abah tuh nyiksa Umi cuma buat belain dia. Abah sampai nyiksa Umi gara-gara Tika. Iya. Ya Allah, Abah tuh bener-bener. Dia nggak bisa ngeliat cewek bening dikit langsung aja dipepet ya. Terus tadi Teh Asma tiba-tiba ada di rumah. Dia kabur dari pesantren gitu. Jadi Teh Asma udah ada di rumah. Itu tuh Teh, kamu emang kayak gitu orangnya. Jangan ikutin ya. Terus apa lagi? Ate mendingan ngomong sama Abah deh. Ayah ngomong sendiri. Biar Abah tuh nggak terus-terusan nyiksa Umi gitu. Percuma aku ngomong sama Abah. Dia nggak akan berubah. Mending aku ngomong sama Tika biar dia menjauh dari Abah. Aku harus taklukin Reyhan malam ini. Lihat aja. Ayo silakan diminum. Ya, makasih ya. Bagus. Aku tinggal lanjutin rencana berikutnya setelah obat tidur itu bekerja. Jadi gini, Tika maaf sebelumnya. Tapi aku minta kamu jaga jarak sama Abah. Bukannya apa-apa, Abah itu genit. Dia kalau ngeliat perempuan cantik, pasti dia langsung pepet. Umi udah baik kan sama kamu? Kamu gak mau dong nyakitin hatinya Umi. Apalagi sampai ngerusak hubungan Umi sama Abah. Aku sebenarnya juga udah berusaha nolak. Tapi Abah yang terus-terusan deketin aku. Aku juga sampai bingung harus gimana lagi. Kenapa mataku tiba-tiba berat banget ya? Aku mau melakukan apapun yang terbaik buat keluarga ini. Syukurlah. Makasih ya Tika. Aku ke kamar dulu. Reyhan, kamu kenapa? Mau aku bantu? Enggak. Ini aku kayak kecapean aja deh. Makasih tehnya. Ya, aku duluan ya. Iya. Tika, sekarang Abah nih nggak bisa tidur. Tika kemana? Apa sih? Astagfirullahaladzim. Rehan, apa yang kamu lakukan? Bangun. Hei, bangun!
Abah yang apaan? Datang-datang musuh banget. Nah ini, kamu ngapain tidur sama dia? Umi, maafin aku. Aku udah berusaha nolak, tapi Rayhan yang paksa aku untuk tidur di sini. Ngomong apaan kamu? Kurang ajar. Rehan gak ngapa-ngapain, Bah. Nggak ngapa-ngapain bagaimana? Udah tahu kamu tidur bareng dia, nggak apa-apa bagaimana? Dah. Ya Allah, kasihan kamu Tika. Mas Rehan, aku sungguh nggak nyangka. Kenapa kamu bisa berbuat serendah ini, Mas Rehan? Abah udah, Abah. Kita selesaikan baik-baik aja. Kalau memang Rehan memperkosa Tika, kita nikahkan aja mereka. Rehan gak perkosa dia. Serius, Umi. Umi harus percaya sama Rehan. Rayhan, kamu kok ngomong gitu sih? Padahal kamu semalam yang maksa aku.